Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ivan Putranto, dosen dari Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan topik kompensasi. Hal yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, kompensasi dan bentuk-bentuknya. Yang kedua, tujuan dan fungsi kompensasi. Yang ketiga, penentuan kompensasi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang kelima, tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Dan yang keenam, keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, marilah kita mulai penjelasan materi ke-10 mengenai kompensasi. Apakah Sobat Ujar sudah mengetahui apa itu kompensasi? Perusahaan dapat memberi penghargaan kepada karyawan dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Penghargaan finansial meliputi pemberian gaji atau upah, tunjangan, jaminan asuransi, pembagian keuntungan, bonus, dan pensiun. Sedangkan penghargaan non-finansial meliputi kondisi kerja yang baik, penghargaan atas prestasi. Kompensasi dapat memiliki arti berlainan tergantung pada perspektif masing-masing. Sebagian karyawan mengidentifikasikan kompensasi sebagai imbalan bagi pekerjaan yang telah diselesaikan karyawan tersebut, dan karyawan lain mungkin menganggap kompensasi sebagai nilai yang diletakkan perusahaan pada keahlian atau kemampuan karyawan. Dalam hal ini, arti kompensasi memang lebih luas daripada pengertian gaji ataupun upah. Kompensasi dapat diartikan sebagai semua bentuk pengembalian atau return, finansial, dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. Kompensasi meliputi imbalan moneter dan imbalan intrinsik organisasi atau pengakuan, pemberian kesempatan untuk promosi, tantangan kesempatan kerja. Program-program kompensasi juga penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusianya. Selain itu, kompensasi sering merupakan komponen-komponen biaya yang paling besar dan penting. Bila pengupahan dan penggajian tidak diadministrasikan secara tepat, perusahaan bisa kehilangan para karyawannya yang baik dan harus mengeluarkan biaya untuk menarik, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan penggantinya. Baik, kembali lagi bersama saya Ivan Putranto dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan judul kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan dan keadilan. Karena bila kompensasi dirasakan tidak layak dan tidak adil oleh para karyawan, maka tidak mustahil hal tersebut merupakan sumber kecemburuan sosial. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa karyawan pada perusahaan. Dengan demikian, kompensasi mengandung arti tidak sekedar dalam bentuk finansial saja, seperti yang langsung berupa gaji, upah, komisi, dan bonus, serta tidak langsung berupa asuransi,
bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, pendidikan, dan sebagainya, tetapi juga dalam bentuk bukan finansial. Bentuk ini berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan berupa kondisi kerja, status, dan kebijakan. Kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada upah atau gaji. Upah atau gaji menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial, sedangkan kompensasi mencakup balas jasa finansial dan non-finansial. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa, baik secara langsung berupa uang atau finansial, maupun tidak langsung berupa penghargaan atau non-finansial. Pemberian kompensasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan memotivasi karyawan. Oleh karena itu, perhatian organisasi atau perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan adil sangat diperlukan. Bila karyawan memandang pemberian kompensasi tidak memadai, maka prestasi kerja, motivasi, maupun kepuasan kerja mereka cenderung akan menurun. Tujuan kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh personalia yang qualified. Dalam penarikan karyawan, biasanya calon pekerja yang memiliki kemampuan cakap dalam bekerja akan lebih tertarik pada kompensasi yang lebih tinggi. Maka disinilah peran pengusaha untuk memberikan kompensasi yang sesuai untuk menarik para pelamar tersebut. Selain itu, karyawan yang sudah bekerja, maka kompensasi tinggi akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Apabila perusahaan menginginkan karyawan yang baik agar tidak berpindah ke perusahaan lain, maka tingkat kompensasi harus dijaga agar tetap kompetitif. Yang ketiga, menjamin keadilan. Administrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk memenuhi prinsip keadilan. Keadilan atau konsistensi internal dan eksternal sangat penting diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Mengendalikan biaya-biaya kompensasi seharusnya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan untuk kemajuan perusahaan. Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru, dan perilaku-perilaku lainnya dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Suatu program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusianya pada tingkat yang layak untuk bekerja. Tanpa struktur pengupahan dan penggajian sistematik, organisasi dapat membayar kurang atau underpay, atau lebih atau overpay kepada para karyawannya. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal. Administrasi kompensasi diharapkan memenuhi batasan-batasan legal negara seperti Peraturan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi kompensasi. Kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerja yang tidak perlu,
atau yang diakibatkan oleh kurang efisien dan efektivitas kerja. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Pada gilirannya, gejolak ketidakpuasan ini akan menimbulkan kerawanan ekonomi. Penentuan besarnya kompensasi yang diberikan ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, harga atau nilai pekerjaan. Penilaian harga suatu jenis pekerjaan merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Penilaian harga pekerjaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang A, melakukan analisis jabatan atau pekerjaan. Ini akan berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan, tingkat kompleksitas pekerjaan, resiko pekerjaan, perilaku atau kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dari informasi tersebut, kemudian ditentukan harga pekerjaan. Yang B, melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi lain. Harga pekerjaan pada beberapa organisasi dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Jika harga pekerjaan yang diberikan lebih rendah dari organisasi lain, maka kecil kemungkinan organisasi tersebut mampu menarik atau mempertahankan karyawan yang qualified. Sebaliknya, bila harga pekerjaan tersebut lebih tinggi dari organisasi lainnya, maka organisasi tersebut akan lebih mudah menarik dan mempertahankan karyawan yang qualified. Yang kedua, sistem kompensasi. Beberapa sistem kompensasi yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang A, sistem prestasi. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai karyawan dalam waktu tertentu. Cara ini dapat diterapkan bila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Cara ini akan sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Contoh kompensasi sistem hasil atau prestasi adalah per potong, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Yang B, sistem waktu. Berdasarkan kompensasi, besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, ataupun bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya, cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Yang C, sistem kontrak atau borongan. Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian, baik secara kuantitas, kualitas, maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Sistem ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang dianggap merugikan bila dikerjakan oleh karyawan tetap dan atau jenis pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh karyawan tetap.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, faktor intern organisasi, meliputi A. Dana organisasi. Terhimpunnya dana tentunya sebagai akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditujukan oleh karyawan. Semakin besarnya prestasi kerja, maka semakin besar pula keuntungan organisasi atau perusahaan. Besarnya keuntungan perusahaan akan memperbesar himpunan dana untuk kompensasi, maka pelaksanaan kompensasi akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Yang B. Serikat pekerja. Para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja juga dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Serikat pekerja dapat menjadi simbol kekuatan pekerja di dalam menuntut perbaikan nasib. Keberadaan serikat pekerja perlu mendapatkan perhatian atau perlu diperhitungkan oleh pihak manajemen. Yang kedua, faktor pribadi karyawan. Meliputi A. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Pengaruh ini memungkinkan karyawan pada posisi dan jabatan yang sama mendapatkan kompensasi yang berbeda. Pemberian kompensasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang B. Posisi dan jabatan. Posisi dan jabatan berbeda, berimplikasi pada perbedaan besarnya kompensasi. Posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi menunjukkan keberadaan dan tanggung jawabnya dalam hierarki organisasi. Semakin tinggi posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi, maka semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diterimanya. Yang C. Pendidikan dan pengalaman. Selain posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Pegawai yang lebih berpengalaman dan berpendidikan lebih tinggi akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar dari pegawai yang kurang berpengalaman atau lebih rendah tingkat pendidikannya. Pertimbangan faktor ini merupakan wujud penghargaan organisasi pada keprofesionalan seseorang. Pertimbangan ini juga dapat memacu karyawan untuk meningkatkan pengetahuannya. Yang D. Jenis dan sifat pekerjaan. Besarnya kompensasi pegawai yang bekerja di lapangan berbeda dengan pekerjaan yang bekerja di dalam ruangan. Demikian juga kompensasi untuk pekerjaan klerikal akan berbeda dengan pekerjaan administratif. Begitu pula halnya dengan pekerjaan manajemen berbeda dengan pekerjaan teknis. Pemberian kompensasi yang berbeda ini selain karena pertimbangan profesionalisme pegawai, juga karena besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagai contoh, kebanyakan organisasi atau perusahaan, pegawai yang bertugas di lapangan biasanya mendapatkan kompensasi antara 2 sampai 3 kali lipat dari pekerjaan di dalam ruangan atau kantor. Besarnya kompensasi sejalan dengan besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikulnya. Yang ketiga, faktor ekstern. Meliputi A. Penawaran dan permintaan kerja. Mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi di mana penawaran atau supply tenaga kerja lebih dari permintaan atau demand akan menyebabkan rendahnya kompensasi yang diberikan. Yang ketiga, faktor ekstern. Meliputi A. Penawaran dan permintaan kerja. Mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi di mana penawaran tenaga kerja lebih dari permintaan, maka akan menyebabkan rendahnya kompensasi yang diberikan. Sebaliknya, bila kondisi pasar kerja menunjukkan besarnya jumlah permintaan tenaga kerja, sementara penawaran hanya sedikit,
maka kompensasi yang diberikan akan besar. Besarnya nilai kompensasi yang ditawarkan suatu organisasi merupakan daya tarik calon pegawai untuk memasuki organisasi tersebut. Namun, dalam keadaan di mana jumlah tenaga kerja lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia, besarnya kompensasi sedikit banyak menjadi terabaikan. Yang B, biaya hidup. Besarnya kompensasi, terutama upah atau gaji, harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup. Yang dimaksud biaya hidup di sini adalah biaya hidup minimal. Paling tidak, kompensasi yang diberikan harus sama dengan atau di atas biaya hidup minimal. Jika kompensasi yang diberikan lebih rendah dari biaya hidup minimal, maka yang terjadi adalah proses pemiskinan bangsa. Yang C, kebijakan pemerintah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Dalam kaitannya dengan kompensasi, pemerintah menentukan upah minimum, jam kerja atau hari untuk pria dan wanita pada batas umur tertentu. Dengan peraturan tersebut, pemerintah menjamin berlangsungnya proses pemakmuran bangsa hingga dapat mencegah praktik-praktik organisasi yang dapat memiskinkan bangsa. Yang D, kondisi perekonomian nasional. Kompensasi yang diterima oleh pegawai di negara-negara maju jauh lebih besar daripada yang diterima di negara-negara berkembang atau negara-negara miskin. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organisasi-organisasi dalam suatu negara mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut dan penghargaan negara terhadap sumber daya manusianya. Tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi meliputi: yang pertama, suplai dan permintaan tenaga kerja. Beberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh nilai relatifnya karena desakan kondisi pasar. Sebagai contoh, pada tahun 1970-an, kelangkaan tenaga akuntan menyebabkan perusahaan atau organisasi harus memberikan tunjangan kelangkaan di samping kompensasi dasar untuk memperoleh tenaga kerja akuntan. Yang kedua, produktivitas. Perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh. Tanpa hal ini, perusahaan tidak akan bisa bersaing lagi. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membayar para karyawannya melebihi kontribusi mereka kepada perusahaan melalui produktivitas mereka. Bila ini terjadi, atau bisa karena kelangkaan atau kekuatan serikat karyawannya, perusahaan biasanya merancang kembali pekerjaan-pekerjaan, melatih para karyawan baru untuk menaikkan suplai atau melakukan automatisasi. Yang ketiga, kesediaan untuk membayar. Bukan merupakan suatu pernyataan yang berlebihan bahwa perusahaan sebenarnya ingin membayar kompensasi secara adil dan layak. Oleh karena itu, perusahaan juga merasa bahwa para karyawan seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan upah yang mereka terima. Manajemen perlu mendorong para karyawan untuk meningkatkan produktivitas mereka agar kompensasi yang lebih tinggi dapat dibayarkan. Yang keempat, berbagai kebijakan pengupahan dan penggajian. Hampir semua organisasi mempunyai kebijaksanaan yang mempengaruhi pengupahan dan penggajian. Salah satu kebijaksanaan yang umum adalah memberikan kenaikan upah yang sama besarnya pada karyawan anggota serikat buruh maupun karyawan yang bukan anggota serikat. Banyak perusahaan mempunyai kebijaksanaan pembayaran bonus di atas upah dasar untuk meminimumkan perputaran karyawan atau untuk menarik para karyawan terbaik. Perusahaan-perusahaan lain
mungkin juga menetapkan kenaikan kompensasi secara otomatis bila indeks biaya hidup naik. Yang kelima, kendala-kendala pemerintah. Tekanan-tekanan eksternal dari pemerintah dengan segala peraturannya mempengaruhi penetapan kompensasi perusahaan. Peraturan upah minimum, upah kerja lembur, dan pembatasan umur untuk tenaga kerja anak-anak merupakan beberapa contoh kendala kebijaksanaan kompensasi yang berasal dari pemerintah. Selain hal-hal yang sebelumnya telah dibahas, dalam pemberian kompensasi perlu dipertimbangkan unsur keadilan dan kelayakan. Yang pertama, keadilan. Dalam pemberian kompensasi, apakah itu berupa upah, gaji, bonus, atau bentuk-bentuk lainnya, penting sekali diperhatikan masalah keadilan tersebut. Keadilan bukan berarti sama rasa, sama rata tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan atau input dengan output. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah pengorbanan atau input yang diperlukan suatu jabatan. Input dalam satu jabatan ditujukan dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi pula penghasilan atau output yang diharapkan. Output ini ditunjukkan dari upah yang diterima para karyawan yang bersangkutan, di mana di dalamnya tercantum rasa keadilan yang sangat diperhatikan oleh setiap karyawan penerima kompensasi tersebut. Bila tuntutan keadilan seperti ini telah terpenuhi, berarti perusahaan telah memiliki internal konsistensi dalam sistem kompensasinya. Yang kedua, kelayakan. Di samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi, yang perlu diperhatikan adalah masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok minuman atau upah minimum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lain. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sudah mencapai apa yang disebut dengan eksternal konsistensi. Apabila upaya ini dalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memenuhi kedua konsistensi tersebut, baik itu internal maupun eksternal, perlu digunakan suatu evaluasi pekerjaan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada upah atau gaji. Upah atau gaji menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial. Sedangkan kompensasi mencakup balas jasa finansial dan non-finansial. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa baik secara langsung berupa uang atau finansial maupun tidak langsung berupa penghargaan atau non-finansial. Pemberian kompensasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan memotivasi karyawan. Oleh karena itu, perhatian organisasi atau perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan adil sangat diperlukan. Bila karyawan memandang pemberian kompensasi tidak memadai, maka prestasi kerja, motivasi, maupun kepuasan kerja mereka cenderung akan menurun. Demikianlah materi pertemuan 10 kali ini. Saya Ivan Putranto undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam ujar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.